menurut Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri lagi kepada para murid-Nya di pantau danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mereka pun menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Kata Petrus, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan jubahnya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja, dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang, di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil yang baru saja kita dengar, Yesus yang menampakkan diri di danau. Dan peristiwa penangkapan ikan ini terjadi
bukan kali ini saja. Bahkan sebelum Yesus wafat dan bangkit, ada peristiwa yang mirip. Saya katakan mirip berarti tidak sama, tapi ada persamaannya. Satu hal yang kita tahu bahwa kalau tadi dikatakan bahwa jala yang memuat banyak ikan, dikatakan 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Sedangkan peristiwa penangkapan ikan sebelum wafat dan kebangkitan terjadi sebaliknya. Lalu konteksnya berbeda. Kalau yang sebelumnya dalam konteks pengajaran, Yesus yang mengajar dari danau, lalu kemudian menyuruh para murid menebarkan jala. Di sini dalam konteks penampakan diri untuk keyakinan para murid supaya percaya. Nah, saya akan mengajak Anda untuk merenungkan, merefleksikan dari apa yang diulas atau mungkin direfleksikan oleh Santo Agustinus. Santo Agustinus mengatakan bahwa peristiwa ini bukan hanya sekedar penampakan, tetapi mau berbicara tentang akhir zaman. Ini menarik bagi saya. Kok tiba-tiba ada ulasan tentang akhir zaman dari dua perikop peristiwa yang hampir sama tadi. Nah, bagaimana hal itu diulas oleh Santo Agustinus? Kita mulai dari jumlah 153 ekor. 153 itu dikatakan, kalau dihitung angka 1 sampai dengan 7 dan ditambahkan sampai mencapai atau akan mencapai angka 153. Jadi maksudnya 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4 itu sampai nanti angka yang ketujuh itu akan ketemu 153. Mengapa Agustinus mengatakan demikian? Karena dia akan mengatakan bahwa kalau peristiwa sebelum kebangkitan itu menunjukkan bahwa dalam rangka pewartaan Yesus dan sekarang pada akhir zaman, peristiwa yang dialami oleh gereja adalah di mana orang yang percaya, kita semua tentunya, telah menerima 7 karunia Roh Kudus. Nah, angka 7 itu diambil dari situ. 7 karunia Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima 7 karunia Roh Kudus, diharapkan dia akan sampai pada keselamatan. Diharapkan. Kata diharapkan bisa jadi yang terjadi yang tidak diharapkan. Artinya apa? Harapannya itu selamat, tapi bisa juga jatuh dalam dosa yang kekal sehingga tidak selamat. Nah, lalu Santo Agustinus menerangkan, gereja kita semua adalah orang-orang yang telah menerima Roh Kudus yang seharusnya selamat. Namun kita tahu bagaimana perjalanan para murid, orang-orang yang selalu mengikuti Yesus. Toh ada juga yang tidak selamat. Yudas Iskariot. Karena apa? Karena dia tidak percaya, bahkan menjual Yesus. Ya. Lalu akibatnya apa? Walaupun ada kebebasan untuk bertobat, tetapi Yudas Iskariot itu kan memilih bunuh diri. Ya.
Nah, itu juga yang menjadi dasar mengapa di dalam gereja Katolik kalau ada orang bunuh diri dipertanyakan itu. Ya. Apakah benar bunuh diri ini sebagai hal yang menunjukkan keputusasaan, berarti bertentangan dengan iman. Karena kalau orang beriman harus ada harapan, bukan putus asa. Nah, nanti resikonya juga apakah boleh disembayangkan, apakah boleh dikuburkan di kuburan Katolik, dan macam-macam. Itu sebagai konsekuensinya. Nah, kita akan bicara bukan soal itu, tetapi soal bagaimana kita menjadi orang yang percaya. Saudara-saudara yang terkasih, kita tahu dan masih ingat bahwa di malam Paskah, di mana didapati kubur kosong, para wanita itu kan lapor kepada para murid bahwa Yesus itu telah diambil orang. Ya. Tidak dikatakan bahwa bangkit pertama-tama, tetapi diambil orang. Lalu kita juga tahu dalam ajaran gereja Katolik, kubur kosong sebagai tanda bahwa Yesus sudah bangkit. Apa yang menguatkan bahwa kubur kosong itu tanda bahwa Yesus bangkit? Bukan karena kuburnya yang kosong, tetapi ingat ada dua pemuda yang merupakan penampakan malaikat Allah yang menyatakan bahwa mengapa engkau mencari yang hidup di antara yang mati? Yang namanya malaikat Tuhan, masa berbohong? Malaikat Tuhan itu pasti menyampaikan apa yang ingin diungkapkan, dikatakan oleh Allah sendiri. Malaikatlah yang meyakinkan itu. Tapi apakah kemudian para murid itu menjadi percaya? Pada malam Paskah itu kita juga mendengar bagaimana Petrus itu lari ke kubur. Lalu setelah melihat, pulang, dalam pikirannya bukan percaya, tetapi apa sebenarnya yang terjadi? Jadi merupakan pertanyaan, tidak langsung percaya. Apakah kemudian dua murid Emmaus yang melihat Yesus yang menampakkan diri, lalu lapor kepada para murid, langsung percaya? Enggak, hanya kagum. Baru kemudian setelah menampakkan diri kepada semua para murid, disitulah mulai para murid itu dikatakan mulai percaya. Dan tadi yang di sini dikatakan dengan jelas bahwa ini merupakan penampakan yang ketiga. Artinya apa? Penampakan yang ketiga di mana para murid tidak bertanya lagi siapakah engkau, menunjukkan bahwa para murid itu mulai paham, inilah sebenarnya Yesus yang telah wafat dan bangkit itu. Kesimpulan dari sini apa? Kesimpulannya bahwa untuk percaya itu tidak gampang. Ya. Apalagi orang sekarang. Percaya itu membutuhkan bukti. Bagaimana membuktikan? Kalau Anda itu rajin mengikuti TikTok atau di YouTube, itu kan selalu diperdebatkan. Ya. Di dalam perdebatan itu, di mana orang Katolik, orang Kristen mau meyakinkan pihak lain, lalu diserang oleh pihak lain, itu kan persoalan ini juga sampai sekarang. Siapa sebagai saksi tentang kebangkitan itu? Refleksi mereka itu hanya soal faktual, tidak melihat bagaimana yang mengatakan, bagaimana Yesus yang menampakkan diri, yang membuat para murid itu sungguh-sungguh percaya. Jadi bukan masalah siapa yang melihat, tetapi dalam refleksi, seperti yang tadi saya katakan, malaikat itu yang mengatakan, Yesus menampakkan diri, dan itu sungguh-sungguh menguatkan para murid bahwa benar-benar Yesus itu sungguh wafat dan telah bangkit hidup. Itu kesimpulan yang pertama. Lalu bagaimana? Kalau tadi saya mengatakan Santo Agustinus merefleksikan, merenungkan tentang akhir zaman.
Kita tahu akhir zaman itu kan ada orang yang selamat, ada orang yang tidak selamat. Nah, kembali ke angka 153. Ini menggambarkan orang-orang yang menerima Roh Kudus, karunia Roh Kudus, 7 karunia Roh Kudus, dalam kehidupan yang tetap percaya dan setia, maka selamat. Tapi jangan ditafsirkan yang selamat hanya 153. Bukan. Ini merupakan angka simbolis bahwa yang mau diselamatkan oleh Allah itu semua orang. Yang ditawarkan keselamatan itu semua orang. Tetapi ternyata tidak semua orang itu selamat. Itulah arti dari 153. Ya. Nah, lalu kalau kita membayangkan, umpamanya saja, dari 1000 hanya selamat 153. Itu kan tidak banyak. Nah, demikian juga kita. Umpamanya jumlah orang yang mengikuti Kristus itu sekian miliar. Ya. Apakah semuanya akan selamat? Tidak. Nah, yang tahu selamat, yang merasa pasti akan selamat adalah kita sendiri. Mengapa? Karena yang tahu persis bagaimana hidup kita, bagaimana kesalahan kita, dosa kita, dan harapan kita, itu hanya kita sendiri. Apakah kita benar-benar menjadi orang-orang yang selalu percaya? Itu pertanyaan ketika saya mengantar misa tadi. Apakah kita selalu percaya atau hanya kadang-kadang percaya? Atau suatu saat memang saya tidak percaya. Lalu kemudian kembali lagi percaya. Nah, lihat, dalam perjalanan hidup yang percaya, kadang tidak percaya itu, apakah kemudian kita mempunyai harapan pasti bahwa kita akan selamat? Nah, dasarnya apa? Dasarnya tidak lain, bahwa di dalam diri kita, sebagai orang-orang yang sudah percaya, dibaptis, kita ini sudah hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah wafat dan bangkit. Sehingga kalau kita benar-benar hidup sesuai dengan sebutan kita menjadi anak-anak Allah karena baptisan kita, maka harapan keselamatan itu pasti ada. Ya. Harapan keselamatan itu pasti ada. Tinggal bagaimana kita jatuh bangun di dalam dosa itu. Kita sedikit demi sedikit kita kurangi sedemikian rupa. Bahkan akhirnya kita tidak akan melakukan dosa. Apakah ini gampang? Tidak. Kita bandingkan saja. Yang namanya orang-orang kudus, orang-orang yang sudah dinyatakan kudus dan sudah masuk surga. Orang-orang kudus itu kalau merenungkan menghayati tentang dosa, dosa sekecil apapun tetap berdosa. Dan sungguh-sungguh ini sebuah kesalahan. Maka dalam hidupnya mungkin saja ada tapa-tapa derita yang harus dia tanggung. Sedangkan kita, dosa sebesar apapun seringkali kita kecil-kecilkan. Sementara mereka, dosa kecil itu menjadi besar, dibesar-besarkan. Saya hanya mengatakan kualitas penghayatan kita bagaimana. Nah, maka dari itu, saudara terkasih, mari, dalam kesempatan di mana kita sedang menghayati sukacita Paskah, di mana kita sungguh diyakinkan bahwa Kristus itu telah wafat dan bangkit, hendaknya ini membangkitkan harapan baru bagi kita semua. Supaya kita ini sadar, kita ini adalah anak-anak Allah, hendaknya kita hidup dan berlaku seperti yang diharapkan oleh Tuhan Yesus sendiri, yakni hidup atas dasar kasih Allah dan kasih sesama. Hanya dengan dua hal itu di dalam kehidupan kita, bisa mendorong kita, bisa menuntun kita dalam kehidupan yang baik. Ya. Baik itu sebagai salah satu tanda bahwa kita benar-benar menghayati bahwa Allah itu baik. Ya. Allah yang menyelamatkan,
maka pasti Allah itu baik. Nah, lalu kita sebagai orang yang diselamatkan, hendaknya kita juga mau berbuat baik. Tidak hanya terhadap Allah, tetapi terhadap Allah melalui sesama kita. Itulah yang diharapkan. Jadi bukan seperti yang digembar-gemborkan oleh kelompok lain, bahwa perbuatan baik itu bisa menyelamatkan, bukan itu. Mereka keliru di dalam memahami ajaran Katolik, bukan begitu. Allah yang baik, Allah yang menyelamatkan. Tetapi sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita hendaknya berbuat baik kepada sesama. Aneh apabila kita itu sudah diselamatkan tetapi nggak tahu diri. Tidak tahu terima kasih kepada Allah. Itulah yang diharapkan. Maka menjadi orang beriman itu ujung-ujungnya menjadi orang yang baik. Jangan sampai orang yang percaya, orang beriman tetapi tidak baik. Nah, itulah bedanya kalau kita mulai menghayati. Sungguh beriman berarti yang diharapkan kita juga sungguh baik. Amin.